Halo winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie, dan hari ini saya akan membahas 15 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi kalau ada yang ingin sahamnya untuk dibahas di sini juga, jangan lupa requestnya itu di grup Telegram ya, bukan di YouTube. Jadi kalau ada yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan langsung diklik aja, linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Dan sebelum mulai, saya mau disclaimer dulu nih. Jadi semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Jadi kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan semua saham yang dibahas ini juga bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Jadi sesuaikan kembali dengan trading plan-nya masing-masing ya. Kita langsung mulai aja, saya akan menuju ke Telegram. Jadi toolsnya Wisdom and Invest ini semuanya aksesnya hanya melalui Telegram dan ini adalah tools buatannya Wisdom and Invest ya. Jadi tidak bisa didapatkan di tempat lain, hanya melalui Wisdom and Invest. Bagi teman-teman yang tertarik, ini bisa didapatkan dengan dua cara. Yang pertama tentunya dengan cara berlangganan jadi membernya Wisdom and Invest. Nah, untuk menjadi membernya itu fasilitasnya nanti yang teman-teman dapetin banyak banget ya. Jadi bukan cuma yang saya share di YouTube ini loh. Teman-teman dapetin ada charting, jadi automatic charting itu banyak banget chartnya, nggak cuma chart win ataupun chart XDX. Jadi yang saya share di sini kan chartnya hanya terbatas beberapa, tapi sebetulnya banyak sekali ya. Ada lebih dari 10 atau bahkan lebih dari 20 kalau nggak salah. Juga ada screenernya banyak banget, itu jumlahnya juga lebih dari 10 pastinya, saya lupa tepatnya berapa. Karena kita terus upgrade ya, kita terus menambahkan fitur-fiturnya sesuai dengan permintaannya para member. Jadi kalau member ada yang minta, Ci tolong ditambahin dong yang kayak gini-gini, nah kita bisa bikinin juga. Lalu kita juga ada grup diskusi, ada market market update, dan kalau yang mau konsultasi portfolio itu juga boleh ya. Dan buat teman-teman yang penasaran, emang fasilitasnya apa aja sih? Boleh ikutan Zoom. Jadi acaranya ini lewat Zoom, sehingga teman-teman bisa lebih interaktif, bertanya, ngobrol-ngobrol. Ini acaranya rutin ya, setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Kalau Rabu di jam 8 malam, kalau Sabtu di jam 4 sore. Linknya biasa kita share di Telegram ataupun di Instagram. Jadi follow juga ya Instagramnya Wisdom and Invest. Dan cara yang kedua bisa teman-teman dapetin mudah banget, tinggal buka rekening sekuritas aja dan dapatkan tools Win secara gratis, tapi gratisnya kalau nggak salah hanya 1 bulan ya. Kecuali teman-teman aktif bertransaksi, maka nanti gratisnya akan diperpanjang. Jadi selama teman-teman aktif bertransaksi, toolsnya ini free nih, teman-teman bisa dapetin. Semakin tinggi transaksinya, maka teman-teman bisa ngedapetin fasilitasnya pun yang komplit. Jadi kalau transaksinya ada minimumnya ya, kalau minimumnya nggak tercapai, jadi ada beberapa tahapnya tuh. Kalau cuma transaksi segini, dapatnya ini. Kalau transaksinya semakin tinggi dan memenuhi minimum, maka bisa dapetin yang full fasilitas juga, sama seperti member. Nah, rekanan kita itu ada 4 ya, Sukor, JUC, NH Korindo, dan Investasiku. Ini linknya juga udah saya share di deskripsi di bawah. Jadi ini udah ada link yang terkoneksi dengan Wisdom and Invest. Jadi ada sales code-nya, ada referralnya kita ya. Buat yang mau nanya-nanya dulu, itu juga bisa ke admin. Link adminnya juga udah saya share di deskripsi di bawah. Barangkali teman-teman mau nanya kira-kira yang cocok yang mana ya. Mau membership kah? Membership pun ada banyak jenis nih. Jadi tergantung dengan budgetnya teman-teman. Bisa disesuaikan. Atau mau buka rekening sekuritas aja dan bingung mau pilih sekuritas yang mana, maka bisa konsultasi dulu ya dengan adminnya Wisdom and Invest supaya teman-teman nggak salah pilih. Nggak jadi nggak apa-apa, jadi jangan khawatir ya, tanya aja, jangan malu-malu. Lalu kalau yang investasiku ini, rekanan kita yang paling terakhir dia ini keren banget karena kalau teman-teman transaksi, aktif bertransaksi, jadi bonusnya tuh banyak banget ya. Kalau teman-teman aktif bertransaksi, pertama dapat tools ya Wisdom and Invest. Yang kedua bisa mendapatkan MPC point. Dan poinnya ini bisa teman-teman pakai untuk belanja di semua merchantnya Citicorp. Jadi kayak Transmart atau Coffee Bean atau Baskin and Robin gitu ya. Terus bisa juga teman-teman investasikan lagi. Kalau misalnya, saya nggak suka belanja. Oke, belanjanya kita belanja reksadana. Nah, jadi semua
fasilitasnya tuh komplit banget. Bisa ditabungkan lagi itu juga bisa ya. Jadi bisa beli reksadana ataupun produk-produk lainnya. Dan teman-teman juga dapetin bonus tools Wisdom Mind Invest. Ini referral code-nya. Kalau mau nanya-nanya dulu silahkan juga ya ke adminnya. Terus malam ini nih, ini ada acara ya hari Selasa jam 7.30. Mudah-mudahan keburu nih saya uploadnya dan teman-teman sudah nonton bisa ikutan ya sebelum terlambat. Ini biasa kalau live Instagram nih acaranya 1 jam. Jadi sampai 7.30 sampai jam 8.30. Mudah-mudahan keburu teman-teman ikutan ya. Supaya tahu nih tipsnya biar gaji nggak numpang lewat itu kayak gimana. Lalu saya share screener NBSA. Ini ya, screener NBSA-nya. Tuh, Goto, ICBP, BBRI, ISAT, Film. Biasanya saham-saham yang pergerakannya itu korelasi dengan foreign, maka bisa kita lirik nih. Oh, ini ternyata ada foreign flow, maka berpotensi untuk naik juga sahamnya. Seperti itu ya. Ini udah diurutin paling atas paling tinggi, kalau yang bawah itu semakin sedikit. Yang minus artinya net sell. Ini minus net sell ya. Oh, terus ini mau saya share kemarin di YouTube saya ada share NZIA itu naik. Lalu ada beberapa saham CTRA itu juga naik ya, SMRA, terus ada apa lagi tuh? Ada banyak, mudah-mudahan teman-teman bisa ngedapetin cuan ya. Happy cuan buat teman-teman yang sudah cuan. Dan kalau yang ini sih yang kemarin-kemarin nih, saham PANI yang pernah saya share juga, saya bahas di YouTube. Lalu deal tuh, ini contoh saham-saham yang sempat saya bahas ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga kecipratan nih rezekinya. Lalu ini saya spot ini aplikasi dari Sukor ya. Kita juga ada pakai sendiri. Jadi kalau teman-teman mau nanya-nanya apa, mau nanya-nanya fitur-fiturnya atau kelebihan dan kekurangannya, itu juga bisa nanya sama tim dari Wisdom and Invest. Oke, kita langsung mulai aja nih ke pembahasannya. Yang pertama tentunya saya mau bahas indeks dulu supaya kita bisa tahu ya kira-kira indeksnya mau ke arah mana. Jadi ada guidance gitu. Kira-kira mau proyeksinya mau kemana. Untuk IHSG kita, ini yang saya pakai chartnya adalah SDX. Ini untuk analisa foreign flow dan yang WIN ini untuk analisa teknikal. SDX, jadi ini gampang banget nih, tinggal diketikin aja lewat laptop bisa, lewat handphone bisa, yang penting ada telegramnya, tinggal diketik langsung keluar. Jadi simple banget, cepet banget ya, analisanya bisa cepet, nggak usah ribet-ribet. Yang oranye-oranye ini asingnya net sell, yang hijau-hijau asingnya net buy. Kecenderungannya kalau asingnya net buy, ada inflow, maka indeks kita berpotensi untuk naik juga. Nah, hari ini hijau, tapi sayangnya ada ekor juga di atas ya. Ini juga inflow sih, walaupun sedikit. Overall sih harusnya sih masih oke. Foreign flow-nya masih ada, masih cukup nanjak nih. Bukan kayak begini ya, menurun. Kalau ini masih cukup menanjak. Jadi mudah-mudahan segera nih kembali lagi ke resist 6.773. Nah, jadi hari ini ada inflow walaupun sedikit. Kita cek teknikalnya nih. Saya ada share juga di Instagram tadi pagi ya. Di sini berpotensi adanya divergence. Jadi bullish divergence seperti sebelah sini, sebelah sini. Nah, kalau yang ini memang divergence-nya lebih gede ya dibandingkan ini. Kalau ini divergence-nya lebih kecil. Jadi kita masih perlu konfirmasi lagi apakah dia mampu ke area 6.700-an yang tadi di sebelah sini, 6.770-an ya. Apakah dia mampu ke sini? Kalau dia mudah-mudahan bahkan ke area sini lagi, MA200 ya. Kalau ini dia memang divergennya cukup besar, jadi dia mampu kembali testing MA200. Kalau yang ini agak kecil ya, nanti kita lihat aja pergerakannya gimana. So far, mudah-mudahan dia akan tes dulu ke sini, 6683 dan ke 70-an ya. 6781 di sini juga ada resist tuh. Kita masuk ke saham yang pertama, yaitu TLKM. Dan saya akan gunakan dua chart, WinX untuk teknikal. Kalau ini biasa untuk member, dia lebih banyak informasinya, lebih komplit ya. Kalau yang GD ini biasanya untuk nasabah, saya ambil yang ini. Ada satu lagi sih yang untuk nasabah, yaitu MSF. Tapi saya akan share yang GD aja, karena yang paling simple itu yang GD.
Ini MSF dia, jadi ada frekuensi analyzer juga ya. Buat teman-teman yang sudah tahu cara menggunakan frekuensi analyzer, maka ini bisa digunakan. Ini untuk nasabah, jadi gratis selama 1 bulan pertama dan gratis seterusnya selama teman-teman aktif bertransaksi. Yang WinX, ini caranya paling gampang banget untuk menganalisa adalah kita cek aja momentumnya ya. Ini ada indikator momentum. Dan yang paling bagus itu adalah ketika dia ada momentum berwarna biru Ben-Hur, terutama baru pertama kali perdana, biasanya itu yang paling oke ya, dan semakin meningkat dia semakin bagus. Kalau sekarang dia ada momentum, tapi masih berupa titik pink nih. Kalau titik pink itu biasanya dia masih nggak begitu kuat momentumnya, jadi ada potensi juga untuk sideways. Karena dia masih berpotensi sideways, bisa aja dia pergerakannya begini ya, atau malah pergerakannya seperti ini. Mau bikin flag itu juga bisa. Yang penting dia harus mampu untuk break dulu nih dari sini ya, 4130. Jadi dia harus mampu untuk break lagi ke atas 4130 dan resist yang di sini high yang kemarin-kemarin ya. Candle yang 3 hari lalu nih. Itu ada di 4160. Jadi dia harus mampu break dari sana dulu, baru menarik lagi, mudah-mudahan bisa break dari resist yang sebelah sini. Jadi resistnya itu adalah tadi ya 4130, 4160, dan 4220. Itu resistnya, 4220. 4220. Silakan dicatat kalau teman-teman mau catat 4160 dan 4130. Itu resistnya dia harus mampu untuk breakout. Momentumnya sih cukup menarik karena ada penguatan walaupun masih titik pink dan warna momentumnya biru langit, tapi masih oke karena semakin meningkat. Jadi mudah-mudahan seperti di sini juga ya, ini cukup meningkat, cuma ya pergerakannya nggak kuat-kuat banget, dia akan naik turun naik turun. Nah, ini kadang-kadang yang sering dibuat galau. Selama dia bertahan di support sini, jadi tadi supportnya itu adalah 4020, 4020 dan resistnya 4220. Selama dia bertahan di atas 4020, ini masih cukup oke. Sementara dia masih membentuk inside bar, jadi masih akan bergerak sideways, akan konsolidasi. Kalau break 4220, maka tinggal di hold ya. Kalau dia breakdown dari 4220, maka agak kurang bagus. Dia berpotensi untuk kembali ke support yang sebelah sini ini. 3930 sampai 3910. Itu area support selanjutnya. Kita cek menggunakan yang satu lagi, chart GD. Chart GD ini biasanya simpel banget, tinggal lihat aja titiknya. Yaitu titik hijau untuk entry, titik merah untuk exit. Jadi sangat simpel banget. Tapi seenggaknya teman-teman harus paham tentang tren ya, karena chart ini adalah trend follower. Jadi sebaiknya memilih saham-saham yang lagi uptrend, karena kita mau follow-nya kan saham yang uptrend ya baru cuan. Kalau kita follow saham downtrend, harganya makin turun, tentu tidak oke kalau yang downtrend. Nah, kalau sideways, maka kita gunakan strategi sideways. Jangan jadi yang titik hijau dan titik merahnya ini kita bisa abaikan aja. Kita gunakan strategi sideways, yaitu BOS dan SOS. Nah, tahu dari mana Ci itu sideways? Biasanya pergerakannya itu dia bergerak di antara support dan resist. Jadi bolak-balik dia di dalam sini ya. Nah, ini belum kebentuk lagi. Nah, jadi masih bergerak di sana-sana aja, artinya dia lagi sideways, titik hijau dan titik merah ini bisa kita abaikan aja. Strateginya yang seperti tadi saya bilang, yaitu BOS dan SOS ya. Kalau menggunakan Chatwin juga tadi titiknya masih pink, sehingga memang masih berpotensi untuk sideways. Jadi supportnya di sini 40-10, kalau yang di sini kalau yang tadi 40-20 ya saya info, dan resistnya sama nih 4220, sementara dia akan di situ. Yang mau trading mungkin tektokan aja dulu ya, kecuali dia mampu break lagi dari sini, maka baru cantik lagi akan ke 4350 dan 4500. Oke, jadi tektokan dulu aja, buy on support, sell on strength. Kalau MSF kurang lebih sama cara menggunakannya. MSF ini dia ada indikator moving average, ada indikator frekuensi analyzer, ada indikator MACD, dan stokastik.
Kita lanjut ke ABMM. GD ABMM. Untuk ABMM, ini indeks industri ya. Dia momentumnya sih cukup menarik nih. Biasanya kalau momentumnya sudah menjadi merah tua itu berpotensi untuk reversal. Tapi karena momentumnya masih merah, potensinya hanya bisa jadi dia DCB ya. Ini saya akan jelaskan beberapa cara membacanya nih. Yang pertama titik pink, tadi saya udah jelasin bahwa dia berpotensi sideways. Titik momentumnya berwarna biru Ben Hur, ini yang paling oke ya. Itu adalah titik entry-nya. Makanya saya bilang sebisa mungkin kalau teman-teman mau cari saham itu yang sudah ada momentum birunya, terutama momentum biru yang perdana. Jadi buat teman-teman yang sudah punya akses ke Wisdom and Invest, mungkin kalau lagi screening, mencari dan menemukan saham yang seperti itu sangat menarik banget. Kalau dia berubah menjadi biru tua, maka berpotensi untuk reversal atau koreksi ya, karena momentumnya melemah. Dan kita bisa gunakan ini untuk melihat divergen juga nih. Kalau yang ini harganya naik tapi momentumnya melemah trennya, maka berpotensi koreksi. Itu sebabnya dia breakdown ya si ABMM ini. Kalau merah pertama kali maka kita hindari dulu sampai dia muncul momentum merah tua, artinya dia berpotensi untuk reversal. Ini membaik lagi. Jadi mudah-mudahan kayak di sini ya membaik tuh. Dia di sini membaik, sini membaik. Tapi yang namanya momentumnya masih merah, dia bisa jadi hanya dead cat bounce. Seperti di sebelah sini, dia hanya naik lalu turun kembali. Selama dia tidak mampu untuk kembali ke atas MA200, maka masih dead cat bounce aja ya untuk si ABMM ini. Sinyal reversalnya harusnya dari kemarin. Jadi hari ini dia lagi menguji resist juga, yaitu garis win line. Ini lagi di garis win line, mudah-mudahan besok dia bikin higher high lagi. Kalau higher high lagi, maka dia akan ke resist 30-30, 31-70, dan 33-30. Tapi kalau besok dia bikin lower low, atau dia bikin, ya lower low ya, berarti ini menjadi support nih. 2870 support. 2860 support, jadi kalau jebol 2860 maka artinya dia akan kembali turun dulu ke area support. Resist tadi ya 2950, 3030, 3170, 3330. Support 2860, 2700. Jadi kalau dia breakdown 2860 maka dia akan kembali ke 2700. Momentumnya ada perbaikan, tapi kalau teman-teman, jadi ini sesuaikan kembali ya sama trading plan-nya masing-masing, karena bisa jadi teman-teman yang lagi nonton nih ada yang lagi nyangkut, ada lagi mungkin juga ada yang baru mau entry, mungkin juga ada yang udah entry kemarin dan lagi cuan. Jadi kembali ke trading plan-nya masing-masing. Kalau yang lagi baru mau entry, mungkin buy on weakness di area-area support, kan ini area resist ya, tapi kalau dia breakout maka boleh entry dan dengan target yang tentunya pendek karena momentumnya masih merah. Jadi hanya untuk fast trading dulu. Menggunakan chart GD hari ini juga muncul dia titik hijau tapi candlenya orange ya, jadi sifatnya spekulatif buy. Dan kelihatan dia bergerak di dalam dua garis ini, jadi masih ada potensi untuk sideways sehingga buy on weakness aja kalau misalnya memang mau spekulatif buy. Dengan support 2700 ini juga dia lagi testing area resist 2940, 2950 itu area resistnya ya. Resist selanjutnya 3110 tuh garis coklat angkanya coklat. Garis hijau angkanya hijau. Jadi gampang banget untuk dilihat. Ini udah generate by system ya support resistnya sehingga teman-teman nggak repot-repot lagi. Tadi yang win juga, semuanya sudah generate by system angka-angkanya. Jadi teman-teman nggak repot-repot lagi bikin di mana sih supportnya, di mana sih resistnya, semuanya udah instan pakai tools win. Kita lanjut ke MDKA. Jadi kalau ABMM itu sifatnya hanya mantul sementara. MDKA, kalau nggak salah kemarin saya ada bahas
Ada bahas juga MDKA ya, dan hari ini naik 2%, jadi happy cuan buat teman-teman kalau ada yang entry di MDKA. MDKA cukup menarik seperti yang tadi saya share di ABMM, saya jelasin. Ketika momentumnya berwarna merah tua dan semakin mengecil, artinya perbaikan momentum dan ini cukup menarik. Apalagi kalau dia udah di atas garis win, dia break dari channel downtrendnya ini, berarti dia berpotensi ke sini ya, 3.800 atau bahkan ke MA200. MA200-nya di 4.100. Jadi mudah-mudahan dia ke area sana. Ini momentumnya sih oke, pixelnya juga bagus, dia di atas garis win line, jadi mudah-mudahan dia akan lanjut lagi naik ke atas untuk si MDKA-nya ini. Hold aja bagi yang sudah entry ya. Kalau yang belum punya, buy on weakness aja. MDKA ini saya kemarin sempat share juga di YouTube. MDKA itu dia pergerakannya sangat liar. Biasanya kalau saya tradingin, dia suka banget naik jauh ke atas VWAP dan turun jauh ke bawah VWAP. Jadi ini contoh VWAP-nya 3050 ya, low-nya 2950. Jadi dia suka banget turun ke bawah VWAP. Jadi kalau yang mau entry, maka belilah dan antrilah di bawah VWAP ya. Ini VWAP hari ini 3050. VWAP besok pasti akan berubah lagi, tapi ada potensi dia akan kembali lagi ke 3050 ini. Karena closingnya di 3100. Jadi kalau yang baru mau entry, buy on weakness aja. Di garis win line-nya 2970. Nah, di area situ juga cukup menarik untuk buy on weakness ya. GD, chart GD, ini kemarin saya udah share juga, dan titik hijaunya sudah muncul ya dari 3 candle yang lalu. Mudah-mudahan lancar nih. Di sini ada gap, jadi paling enggak mudah-mudahan dia bisa tutup gapnya dulu nih. Atau bahkan ke area sini ya, 3770 sampai 3900 itu area resistnya. Mudah-mudahan. Kita lanjut ke ASII. Oke, ASII ini masih menarik dan kemarin sempat saya bahas juga ya. Hari ini candlenya inside bar. Momentumnya sih masih oke. Dengan support di 6.700 dan 6.600 itu area support. 6.500 itu juga support. Resist 6950, 7025. Ini masih oke sih, masih boleh di hold aja untuk teman-teman yang sudah punya ya. Dia kita tarik tren coba ya. Kita tarik trennya. Nah, berarti selama dia masih di atas MA200 ini masih menarik. Tapi kalau dia breakdown dari tren up-nya ini jadinya kurang oke ya. Hati-hati kalau sampai dia breakdown. Tapi selama dia di atas MA200, selama dia di atas 6.600 terutama, ini masih oke. Kalau yang mau entry, maka buy on weakness aja. Yang udah punya, tinggal hold, pasang trailing stop. Menggunakan chart GD, kemarin muncul ya titik hijau, dia breakout juga, volumenya juga lumayan. Tapi untuk entry tetap strateginya buy on weakness, karena ingat ya sekarang ARB sudah 15%, walaupun kalau untuk ASII sangat jarang kemungkinan dia bisa ARB 15%. Biasanya blue chip itu nggak segitu volatil sih pergerakannya. Jadi ini masih oke untuk si ASII. Yang penting dia masih bergerak dalam channel up ya. Nah, bergerak dalam channel up maka masih oke, masih bagus nih. Nah, jadi buy on weakness aja, atau mungkin kalau dia kembali ke sini dan teman-teman baru mau entry ketika dia mantul, nah itu juga oke. Misalnya the worst case kalau dia kembali sini ya, selama dia di atas tren ini, masih berada di dalam tren ini masih bagus. Kita lanjut ke Halo. Halo, saham baru ya. Saham baru, dia masih di bawah garis win line, dia bikin tangga ke bawah terus, momentum masih merah, jadi masih belum oke juga nih. Ini saham baru, jadi masih belum oke ya. Saran saya sih jangan entry dulu bagi yang mau entry. Kalau yang mau exit, maka silakan-silakan aja.
exitnya SOS itu silakan mau di area win line. Soalnya di sini dia belum bisa lewat nih. Dia ke atas, sentuh garis win line, dia turun ke bawah. Sentuh garis win line, dia turun lagi. Sentuh lagi, dia turun lagi ya. Garis win line-nya di 154 itu jadi area resist. 154, 155. Itu area resistnya. Kalau mau SOS silakan, kalau mau entry saran saya jangan, carilah saham-saham uptrend terutama yang ada momentum. Jadi seperti di sebelah sini ya, ada momentumnya. Carilah saham-saham yang lagi naik, ada momentum uptrend maka menarik. Kalau ini masih belum menarik untuk entry. Menggunakan chart GD, jadi chart GD itu cara entry-nya kan tadi udah saya bilang ya, ada titik hijau untuk entry, titik merah untuk exit. Nah, warna pada candle-nya itu yang paling jelek itu hitam ya. Ketika dia membaik, dia menjadi orange, lalu yang paling bagus adalah hijau. Selama dia berwarna hijau atau orange, maka di hold. Tapi kalau dia berubah menjadi hitam, biasanya hitam pertama dia pasti muncul titik merah dan menjadi sinyal exit. Selama candlenya masih hitam, maka tidak ada sinyal entry. Meskipun waktu di sebelah sini dia sebenarnya tutupannya hijau nih ya. Jadi dia open gap down, habis itu closingnya di atas. Tapi tetap dia candlenya hitam, besoknya juga masih candle hitam, jadi belum ada sinyal entry. Karena dia ini trading sistemnya adalah trend follower. Dia cocok untuk swing dan trend follower. Maka untuk saham-saham yang downtrend dia belum ada sinyal dan tidak cocok untuk digunakan ya. Fokus ke saham-saham yang uptrend. Kita lanjut ke PTRO. PTRO nanti habis itu ada Antam, saya request dulu biar agak cepet. Antam dan roti. Nah, kita kembali ke PTRO. Untuk PTRO masih belum oke juga nih. Jadi momentumnya kalau masih merah, hindari aja ya. Kelihatan ya, jadi tadi saya bilang kalau momentumnya sudah mulai melemah, apalagi sudah muncul sinyal exit, maka itu saatnya untuk exit sebetulnya. Dan selama masih merah, masih hindari dulu. Tapi ini lagi on support sih ya. Candle-nya juga udah mulai bergerak sideway nih. Jadi mungkin bisa ya mantul-mantul dulu lah. Maksudnya DCB ya. Dead Cat Bounce. Karena saham yang turun biasanya nggak selalu turun. Dia bisa mantul dulu. Dengan support 4.100, support 4.100 nih angkanya ya. Dan ada MA200 di 4015 dibuletin sesuai dengan fraksinya ya 4010 kita buletin ke 4010 MA 200-nya jadi akan bagus kalau dia bisa break sini dulu deh ya kan masih konsolidasi ya 4300 4290 jadi dia harus break dari high yang candle high ini dulu dia break sini, baru menarik kalau mau fast trading. Karena momentumnya masih merah kan, jadi untuk fast trading aja kita manfaatin paling dia mantul sebentar, kita taking profit. Habis itu taking profit ya, kalau misalnya dia udah mantul. Jadi tadi berapa tuh? 4290 resistnya 4290 dia harus break dari sini dulu baru menarik jadi kalau break 4290 kita bisa fast tradingin ke area sebelah sini nih resist 4500, 4580 sampai garis win line 4738. Karena kecenderungannya kalau lagi downtrend dia akan kejedot di garis win line seperti ini ya. Gitu. Kalau dia breakdown, tadi kan supportnya 4100, kalau breakdown wait and see dulu, jangan entry ya. Kita tunggu, kita lihat ya MA 200-nya apakah mampu bertahan MA 240-10 kalau dia nggak bisa bertahan breakdown juga bikin candle bearish maka jangan entry dulu oke atau teman-teman mau tunggu aja sampai ada momentum merah tua itu lebih oke lagi baru spekulatif buy menggunakan chart GD kembali saya jelasin ulang ya sinyal entry itu titik hijau titik exitnya di titik merahnya. Jadi candlenya saat ini masih hitam, dia belum ada sinyal entry. Kalau mau spek buy maka tunggu aja sampai ada
titik hijau dan candlenya sudah berwarna orange ya. Itu spekulatif buy, tapi ingat trennya sebetulnya masih turun, jadi sifatnya hanya mantul sementara, pas trading aja dulu. Resist 4360, ini angkanya 4500, di sini 5075. Antam. Antam cukup menarik, 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, ini sempat sudah membaik momentumnya dari 4 candle yang lalu. Kalau buy on weakness maka seharusnya sih udah cuan. Dia lagi testing MA200, ini resist ya, area resist. Selama dia belum ada momentum biru, maka dia masih berpotensi untuk dead cat bounce aja atau hanya untuk fast trading. Jadi ini masih wait and see ya. Kalau untuk entry, tunggu aja kalau dia mampu breakout, ada momentum biru, nah itu baru menjadi sinyal entry bagi yang baru mau entry. Tapi kalau yang sudah punya, maka jangan lupa untuk taking profit. Seenggaknya separuh lah. Jadi kalau dia balik turun, maka teman-teman at least udah mengamankan cuannya separuh ya. Resist selanjutnya itu di 2080, 2150. Supportnya di berapa nih? 1985 dan 1940. Juga di low yang sebelah sini menjadi support ya. Karena momentumnya kan belum ada. Bisa jadi dia mau sideway, itu juga bisa tuh. Bisa potensi sideway. Coba saya cek lowestnya di berapa? 1895. 1895 itu supportnya. Jadi kalau dia bergerak sideway maka potensinya dia bergerak sideway di area situ ya. 2030 1895 sampai 2030. Kalau sideway maka itu area sideway-nya. Ingat strategi sideway yaitu boss dan sos. Buy on support, sell on strength. Pas trading dulu ditektokin aja. Kecuali dia breakout ada momentum biru ya. Kalau momentum biru seperti ini paling nggak kita bisa lah swingin beberapa hari. Lanjut ke menggunakan GD, sinyal entry-nya sudah sejak kemarin sifatnya memang spek buy. Di sini belum kebentuk resistnya, sebetulnya ada resist juga ya. Sini juga ada resist 2100 dan 2160. Ini supportnya tuh 1900 atau di 1895 ya, beda setik. Kita lanjut ke roti. Tadi udah jelas ya, ini memang ada spek buy. Oke. Roti ini masih jelek nih momentumnya, dia masih berada dalam channel downtrend, juga volumenya kurang liquid. Ya, rata-rata transaksi. Tadi saham yang lain juga ada yang nggak liquid ya. Si Halo itu, oh masih oke lah. Ya, kalau roti ini nggak liquid ya. Jadi bener-bener saya sih nggak rekomen sih untuk si roti ini. Kalau misalnya teman-teman mau trading di saham gorengan pun seenggaknya gorengannya yang liquid gitu dan ada volume dan ada pergerakannya tuh yang enak gitu. Kalau pergerakannya yang nggak enak maka susah juga ya. Ini kita mau tradingin juga bingung nanti bid overnya bisa hilang-hilang. Jadinya sebaiknya hindari. Kalau ada yang nyangkut maka sebaiknya exit aja, cari saham-saham lain yang lebih menarik. Kalau misalnya tiba-tiba dia naik, ya udah berarti memang lagi digoreng aja karena yang namanya tidak liquid kapanpun bandarnya kalau mau naikin bisa naikin ya, namanya tidak liquid dia cukup menggunakan modal yang kecil, dia bisa gorengin, dia bisa naikin sesuka dia, bisa turunin sesuka dia. Itu sebabnya saya lebih suka saham-saham yang lebih liquid karena kalau misalnya liquid kita mau entry exit juga lebih enak. Oke, ini lagi on support sih. Ada support di 1210 juga, support trend nih karena soalnya dia masih bergerak dalam channel down ya. 1210, resistnya di 1310, MA 200 1340. Nah, saran saya sih kalau nyangkut maka exit aja, tapi kalau mau entry maka jangan entry. Untuk entry ataupun AVG down saya tidak menyarankan. Mendingan cari saham lain yang lebih bagus, ada momentum biru dan lagi mau uptrend ya, sehingga kita bisa cuan. Tapi kalau mau entry jangan.
GD roti. Nah, untuk chart GD-nya juga candle-nya masih hitam, jadi belum ada sinyal entry ya. Memang sih dia lagi on support nih. Jadi kalau mau SOS pun tunggu aja waktu dia mantul ke atas. Support 12.30, 12.15. Mudah-mudahan dia bisa mantul ke area sini ataupun area sini, 13.80. Ini berapa nih? 13.20, 13.30, dan 13.80. Itu area resist-resistnya. Selama dia belum liquid, selama dia belum uptrend, saya biasanya tidak suka ya untuk saham-saham yang seperti ini. Saya sukanya yang udah ada momentum berwarna biru. Makanya bisa dapetin deal, bisa dapetin PANI, bisa dapetin NZIA gitu. Itu bukan ajakan untuk membeli ya. Yang saya share itu saya udah nggak punya barangnya karena sudah mulai volatil. Biasanya saya nggak suka lagi pergerakannya. Saya cari saham yang baru mau jalan dan pergerakannya lebih kalem, biasanya lebih lama jalannya. Untuk selanjutnya UNTR. UNTR ini cukup menarik untuk UNTR karena ada perbaikan momentum ya, perbaikan tren yang harganya menurun, harganya turun, tapi ini momentumnya agak membaik, tapi karena dia masih merah, potensinya pun hanya dead cat bounce. Jadi kenaikannya hanya sementara aja untuk si UNTR ini. Dengan resist, ini ada resist trend, sini ada support trend. Jadi dia masih bergerak dalam channel downtrend ya. Dia masih di bawah MA 200 juga, jadi secara majornya memang masih downtrend. Dia naik pun berarti hanya dead cat bounce atau mantul-mantul sementara, kecuali dia mampu break dari 24.900 atau kembali ke atas MA 200, maka jadinya menarik lagi. Support tadi udah 21.000, resist 24. Kita buletin sesuai fraksi ya, fraksi 5, fraksi 25 nih berarti 24, 225, 24.900 itu juga ada resist, 25.200 juga ada resist, 26.125 ada resist, 269, 26.900, 28.275 dan MA 200 28.625. Dibuletin ya, sesuai dengan fraksinya masing-masing. Oke, UNTR. UNTR. Untuk chart GD, dia memang ada titik hijau, jadi sifatnya spekulatif. Tapi karena masih begini ya, ini ada resist dan udah deket resist juga. Resistnya di 23.800, takutnya dia cuma begini nih. Nah, maka saya bilang kalau misalnya menggunakan chart GD, sebaiknya digunakan untuk saham yang uptrend. Seenggaknya teman-teman harus paham ya tentang tren. Kalau trennya seperti ini, ini candlenya kan bikin higher high terus, maka dia uptrend, jadi bisa entry dan selama hijau masih di hold, begitu dia keluar titik merah maka exit, dan di sini dia lagi sideways breakdown. Ini kayaknya memang lagi ini kali ya, corporate action biasanya tuh dividen. Nah, biasa UNTR ini ada korelasinya dia sama ini juga, apa namanya, berkorelasi dengan batu bara, makanya pergerakannya biasanya kurang lebih mirip-mirip. Jadi untuk entry, apalagi untuk yang mau long term, saya sih biasanya menggunakan teknikal ya, bukan fundamental. Jadi kalau fundamental silakan analisa sesuai fundamental, tapi kalau teknikal ini belum ada sinyal untuk entry untuk swing panjang, itu belum. Biasanya saya swing entry itu ketika ada momentum berwarna biru Ben-Hur. Jadi selama dia belum ada biru Ben-Hur, ini sifatnya hanya fast trading. Dan karena harganya mahal, biasanya saya tidak pilih untuk fast trading. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang nanya UNTR ini, saya nggak tahu dia posisinya lagi apa, punyakah, baru mau entry kah, atau mau invest kah? Karena kadang-kadang ada yang mau invest tapi nanyanya untuk trading. Nanyanya teknikal, itu jadinya nggak nyambung ya. Harusnya kalau teknikal mau untuk trading aja, kalau invest bukan di sini, saya tidak membahas tentang invest. Jadi UNTR hanya untuk fast trading, cuma karena mahal, tidak cocok untuk fast trading sebetulnya. Jadi belum ada sinyal entry ya, saya sih nggak suka. Kecuali, ingat ya, sinyal entry exit itu bisa berubah setiap hari, setiap detik. Kecuali tiba-tiba chartnya jadi bagus, dia breakout, ada momentum, ada volume gede, maka menarik lagi.
Kalau ini sifatnya hanya dead cat bounce dulu. NCKL selanjutnya. Ini saham baru, momentumnya ketika berubah membaik begini, apalagi bikin candle higher high seperti ini sih cukup menarik ya. Jadi si NCKL ini cukup menarik, dia udah di atas, dia mampu closing di atas garis win line. Supportnya kita gunakan ini nih, karena dia candle inside bar, maka kita gunakan support candle kemarin ya. NCKL. Jadi supportnya di 810, resist di 915. Ini support, ini resist 915. Oke. Yang mau spekulatif bisa spekulatif buy di area 810 atau mungkin mau lebih bawah lagi itu juga boleh. 750 karena sekarang ARB-nya udah 15% kan ya. Jadi lebih baik kita disiplin dan cari yang resikonya lebih kecil. Jadi kalau mau support yang 810 maka jangan lupa batasi resiko. Ini harus hitung nih jarak ke 750 itu support selanjutnya. Ini 750. Berapa tuh? 810 kurang 750 sekitar 7%. Kan cukup lumayan gede ya. Jadi kalau dia breakdown 810 mungkin bisa exit dulu, nanti baru pantau lagi 750. Kalau misalnya dia mau sideways begini kan lumayan ya, mendingan kita entry agak bawahan. Soalnya momentumnya masih merah. Biasanya kalau momentum merah dia antara mau sideways, walaupun dia membaik, antara dia mau sideways atau bisa aja tiba-tiba dia breakout, ada momentum biru itu juga bisa. Sehingga kita perlu ini ya, besok dia bagaimana nih? Breakout nggak 915? Kalau dia break, yang mau ikutan boleh, silakan. Dan kalau mau buy on weakness, maka di support 810 ya. Untuk chart GD dia udah spek buy sih, udah spek buy juga tuh, udah muncul titik hijau. Coba kita cek hak kaki. Biasanya saya suka pakai hak kaki ini kalau untuk fast trading ya. Contoh hak kakinya kurang oke nih. Coba kita cek NCKL hourly dan NCKL. Oops. NCKL hourly, NCKL daily. Oke. Agak kurang oke sih secara 5 menit. Yang bagus itu cara menggunakan hak kaki adalah ketika dia ininya hijau-hijau ya dan semakin meningkat ke atas artinya ada potensi harganya akan naik. Tapi kalau di sini belum sih, jadi harus cek kembali besok ya. Mungkin pagi-pagi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ngecekin, ada yang sudah punya, pas udah punya akses ke Wisdom and Invest bisa digunakan nih di 5 menitnya. Jadi kalau dia udah mulai ada yang naikin harga, mulai hijau-hijau, nah itu boleh spekulatif buy. Atau kalau misalnya mau pakai chart daily seperti yang tadi saya info, support 810 dan resistnya di berapa tadi? 915. Kalau dia break 915 baru entry sambil lihat sikon ya, dijaga pakai chart 5 menit. Kalau udah mulai ada yang buang barang, udah mulai banyak yang jualan, maka exit aja. Oke, kita lanjut ke BRMS. BRMS hari ini cukup menarik. Bumi Resource. Volumenya mulai oke, 2 candle bullish dengan volumenya besar ya. Dan momentumnya juga mulai ada perbaikan. Ini kemarin sebetulnya sudah momentum merah juga tuh. Merah tua maksudnya. Jadi berpotensi untuk reversal. Dia juga udah kembali ke atas garis win. Momentumnya juga sudah merah tua. Jadi menarik. Yang udah entry misalnya tadi pagi ada yang entry maka happy cuan ya 11% tuh kenaikan hari ini. Melihat volumenya dan momentumnya sih mudah-mudahan besok masih lanjut ya. Tapi sifatnya ini masih berpotensi dead cat bounce aja. Dead cat bounce itu artinya dia harus menguji resist ini ya 148, 150, juga resist 162 dan MA 200 174. Itu ada resist-resistnya. Dia harus menguji dulu. Buat yang mau buy on weakness itu silakan.
Karena closing 145, VWAP-nya 140. Biasanya ada kecenderungan suatu saham itu akan bergerak kembali ke area VWAP-nya dulu. Nah, jadi buy on weakness aja kalau misalnya mau spekulatif buy. Minimal di VWAP ya. Support 134, 129. Ya, 134, 129. Dan supportnya di sini itu juga, tapi harusnya dia tidak boleh breakdown dari garis winline nih. Garis winline 125. Support 134, 129, 125 itu support-supportnya. Resistnya tadi ya, 148, 150, 162, 174. Sinyal entry-nya titik hijau di candle orange kemarin. Nah, ini ada resist nih 147. Jadi kalau misalnya kejedot maka berpotensi untuk koreksi dulu ya. Baru habis itu dia akan menguji lagi, kalau breakout baru lanjut ke 165. Jadi yang udah punya jangan lupa pasang trailing stop. Bagi yang belum punya maka buy on weakness aja sih saran saya, atau menunggu ya dia breakout apa enggak. Atau bisa juga pakai chart Hakaki kalau misalnya teman-teman sudah punya aksesnya. Jadi dilihat, karena kalau misalnya, nah ini sih masih oke. Tuh ada frekuensi spike, ini artinya ada yang beli dalam jumlah besar. Bukan beli ya, transaksi besar. Kita nggak tahu dia beli atau jual. Intinya ini transaksi, lotnya besar. Nah, pergerakan harga akan naik kalau banyak yang HK. Ini hijau-hijau artinya harga ada yang HK, ada yang beli. Kalau merah-merah, dia menurun artinya ada yang haki atau jualan. Jadi enak banget kita menggunakan si haki 5 menit ini. Kita bisa tahu ya, kalau misalnya lagi banyak yang jualan, emang kita ikutan exit gitu. Kita lanjut ya ke Wika. Untuk Wika, ini baru hari pertama dia breakout, volumenya luar biasa, momentumnya udah terlihat ya, memang membaik juga. Menguji resist dulu 480, 484 itu resistnya. Kalau besok dia break lagi 484, maka akan lanjut nih ke 530 atau bahkan ke ini 600, 660 sampai MA 200, 760 di situ. Ini masih menarik sih ya, karena hari ini volumenya lumayan, candle bullish, volume besar, buy on weakness aja tetap, atau setidaknya di area VWAP. Ini VWAP 448, closingnya tadi 460, jadi memang jauh banget di atas VWAP. Buy on weakness aja kalau yang belum punya. Hari ini juga muncul titik hijaunya, jadi spekulatif buy. Ini lagi menguji resist 468. Bisa juga gunakan hak kaki ya, 5 menit. Kalau win itu juga bisa dipakai dalam 5 menit. Nah, itu kan kelihatan. Dia ada spike, lalu di sini ada yang naikin harganya ya. Kalau hijau-hijau, ini merah-merah nih, ada yang buang barang nih. Kalau misalnya kembali hijau-hijau dan terus menanjak, maka bagus. Masih ada potensi untuk naik. Tapi kalau dia merah-merah dan kembali turun, artinya dia akan koreksi dulu. WinX Wika 5 menit atau WinX Wika hourly. Nah, ini untuk menggunakan chart win secara time frame kecil. Contoh seperti di sini ya, di time frame kecilnya terlihat penguatan momentum. Tuh ada momentum biru. Jadi ini bisa digunakan dalam time frame kecil, misalnya teman-teman fast trading gitu. Sama ya, analisanya nggak berbeda jauh dengan chart daily ataupun 5 menit. Yang penting ada momentum birunya, itu menarik. Kalau momentumnya sudah berwarna ini, berarti ada potensi koreksi. Tuh, ini kan lagi menguji ya. Jadi berpotensi untuk koreksi dulu nih. Ini garis win line 434, jadi masih berpotensi ke area sana. Support 434 jadinya tuh. Kita lanjut ke TOWR. TOWR ada momentum sih, tapi masih biru langit ya, titiknya masih pink, jadi masih berpotensi sideway. Dengan area sideway-nya potensinya segini. Nah, itu kemungkinan sideway-nya. Support trend, ini angka support trend, ini resist trend. 970, resistnya kita buletin berapa ya? 1075. Dan resist selanjutnya 1095
sampai MA200 1100. Itu resist-resistnya, supportnya 970 ya, atau di sebelah sini juga ada support. Seandainya dia sideways, maka ini menjadi support juga. Berapa tuh? 9 berapa? Sebentar saya cekin angka pastinya nih. TOWR 960 ya. Soalnya ini angkanya ini generate by system ya. Semua support dan resist itu generate by system sehingga teman-teman sebetulnya nggak perlu bingung untuk tarik-tarik garis. Ini sangat membantu sekali kalau kita mau analisa cepat, maka seenggaknya kita udah tahu angka perkiraannya. Cuma tinggal kita buletin aja sesuai dengan fraksi karena biasa dia generate by system, jadi angkanya itu nggak sesuai dengan fraksinya karena dia otomatis ya by system. Jadi tadi di 960 ini support 960, 970. Yang mau spek buy boleh-boleh aja, buy on weakness aja. Jangan lupa untuk batasi resiko juga ya. Jadi kalau dia closing di bawah 960 sebaiknya exit dulu. Nah, ini lebih kelihatan lagi, lebih jelas sideway-nya tuh. Ini menggunakan chart GD karena dia sideway, ingat ya, kalau sideway maka kita strateginya sideway, yaitu BOS dan SOS. Titik hijau dan titik merah kita abaikan dulu. Kita gunakan strategi yang ini dan kita tradingnya itu tektokan aja. Jadi beli di support, udah cuan jual. Beli di support, udah cuan jual. Support 960, resist 1045 dan 1055. Ini masih bergerak nih di dalam dua garis ini ya. Kan kelihatan tuh pergerakannya di antara dua garis. Sehingga kemungkinannya dia akan bolak-balik di sebelah garis ini, di dalam garis ini. Jadi kalau breakdown maka exit, kalau breakout maka boleh spekulatif buy. Kita lanjut ke awan. Wow, negeri di awan. Awan, saham baru ini ya. Sebetulnya kalau saham-saham baru IPO, analisa teknikal itu nggak maksimal karena kan nggak ada data historinya. Kalau analisa teknikal itu semuanya berdasarkan data histori. Oke, berarti kita analisanya ini ini udah ada sih momentumnya sih cukup menguat, dia lagi konsolidasi. Jadi saya bacanya ini menggunakan price action aja ya. Jadi dari pergerakan candle dia masih konsolidasi di dalam situ, masih di dalam di atas garis win line sih masih oke. Tapi paling hanya tektokan ya. Jadi hanya menarik kalau dia mampu break dari resist yang ini nih, si awan ini. Awan. Resist 302. Jadi hanya cakep kalau dia break 302. Supportnya di 262. 262. Di situ support. Jadi kalau breakdown dari 262 tidak oke nih. Karena dia breakdown dari area konsolidasinya ya. Nah, ini saham baru. Saya nggak tahu apakah dia akan naik atau enggak nih. Coba nanti kita cek HKQ-nya juga. Kalau dari teknikal sih itu ya. Jadi strategi untuk entry biasanya bisa buy on weakness di area support konsolidasinya, buy on support di area konsolidasi, atau buy on breakout di area resistnya. Buy on breakout berarti BOB ya. Buy on breakout. Itu dua strategi yang bisa kita pakai. Buy on support atau buy on breakout. Menggunakan chart GD, dia udah muncul titik hijau saat di sini. Candlenya masih hijau, jadi masih hold. Kalau dia break, ya tetap hold aja ya, artinya masih bagus. Tapi kalau breakdown atau muncul titik merah, maka kita exit dulu. Soalnya dia masih ini nih, kalau sideways ya, berarti kemungkinan dia akan bolak-balik di dalam situ ya. Kita coba HKQ-nya. 5 menitnya sih masih bagus ya, masih menarik. Jadi mudah-mudahan bisa segera breakout, mudah-mudahan. Kita lanjut ke PUDP. Ini PUDP. PUDP, sahamnya sih nggak liquid nih. Sahamnya nggak liquid ya, rata-rata transaksi di 0,4 miliar. Biasanya saya lebih suka kalau yang udah rata-rata transaksinya mulai di atas 1 miliar. Jadi ini masih agak high risk sih. Walaupun hari ini liquid jadi 4 miliar. Indeks properti ya, pantesan. Ini lagi yang properti lagi pada mulai
menarik karena suku bunga BI kan sudah nggak naik lagi ya, dan harapannya karena inflasinya turun, suku bunga bisa ikut mulai turun, mudah-mudahan. Tapi tetap kita entry exit berdasarkan teknikal aja. Jangan, kalau misalnya kita bukan investor ya jangan pakai ala-ala investor, oke? Ini support di 790, resist 1155. Jadi ini support, ini resist selama dia di atas 790 masih oke. Momentumnya sih bagus, volumenya juga bagus, tapi karena rata-rata transaksi masih cukup kecil, jadi bisa aja dia akan jadi liar ya, bisa seperti ini nih tuh. Kalau mau trading ya pakai porsi kecil aja silahkan. Kayak di sini ya momentum biru pertama, dia break, tapi liar kan, karena sahamnya memang bukan saham yang liquid-liquid banget. Jadi bisa tuh range-nya berapa tuh? Nih inget ya, ARB udah 15%. Jadi range-nya sangat lebar sekali. Kalau dari ARB ke ARA itu sangat jauh sekali. Minimal coba entry exit menggunakan VWAP nih. Jadi minimal kalau mau entry itu jangan jauh-jauh dari VWAP. VWAP 10-18 kita buletin sesuai dengan fraksinya ya. Closingnya 1110. Jadi sangat jauh sekali dari VWAP. Barangkali besok dia mau turun dulu ke area VWAP. Nah, mau buy on weakness itu boleh-boleh banget. Tapi ingat, jangan lupa ya, pasang stop loss dan trailing stop karena ARB sudah 15%. Saham ini tidak begitu liquid, sahamnya volatil, range-nya sangat lebar. Oke, jangan sampai terjebak sampai seperti ini. Karena kalau 15% lumayan. Kalau 2 candle aja udah 30%. Jadi hati-hati ya. Jaga porsi pembeliannya, jaga trailing stop dan stop loss-nya. Menggunakan chart GD, sinyal entry-nya udah sejak begini atau sejak breakout. Nah, ini kan sideway tuh. Titik hijau, titik merah bisa kita abaikan, atau kalau mau strategi buy on support, maka buy on support. Harusnya begitu breakout, kita tinggal hold. Jadi seperti itu ya strateginya untuk saham-saham yang lagi sideway menggunakan si GD ini. Candle-nya masih hijau, volumenya juga bagus, statusnya masih hold, maka hold aja. Yang baru mau entry, maka harus tahu ya, sahamnya tidak begitu liquid. Rata-rata transaksinya nggak begitu liquid dan volatil dan liar, ARB 15%. Harus diingat. Jadi yang mau trading ini udah harus tahu resikonya. Oke? Jadi itu aja dari saya, sudah 15 saham yang dibahas hari ini. Kalau ada yang masih belum paham, ada yang bingung, atau ada yang mau nanya, silahkan drop pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Semoga bermanfaat. Kalau yang ada cuan, tolong dong info di bawah. Mudah-mudahan teman-teman cuan. Saya senang banget kalau teman-teman kebagian cuan juga. Jangan lupa pasang stop loss dan trailing stopnya ya. Aduh, saya udah ulang-ulang berkali-kali, mungkin teman-teman juga bosen. Semoga teman-teman sehat selalu. Semoga teman-teman bisa cuan. Kalau merasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Bye-bye.